Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, baik yang hadir di ruangan ini, di ruangan gereja kita, maupun yang hadir lewat Zoom, lewat daring. Sudah masuk ya, Mas, yang lewat daring ya? Baik, sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa warta gereja yang bisa kita simak bersama. Ucapan selamat datang. Dengan sukacita, gereja menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara dalam ibadah pagi ini. Mari menyiapkan hati kita untuk memasuki Minggu Advent yang pertama, yaitu pengharapan. Firman Tuhan berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mari kita sebagai orang percaya dan yang hidup dalam kasih terus berharap akan kedatangannya. Bagi jemaat yang belum bisa hadir di gereja, dapat mengikuti melalui Zoom atau melalui rekaman di YouTube GBI Jati Bening. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ambil bagian dalam melayani ibadah, pelayan arta, pelayan altar, petugas musik, pujian istimewa, dan semua petugas yang ambil bagian melayani pada hari ini. Dan juga kepada seluruh jemaat atas kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui kehadiran, pelayanan, serta persepuluhan dan persembahan, baik secara langsung maupun melalui BCA. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya ada kegiatan gereja. Mari mendukung dan mendoakan kegiatan gereja kita. Ibadah doa, jam doa Rabu melalui Zoom meeting setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan doa fajar setiap hari Sabtu pagi secara pribadi dari rumah masing-masing. Selanjutnya persekutuan WPI hari Selasa 30 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting dengan acara sharing bersama Ibu Tresia Mano dengan tema Sarah dan Hagar menantikan Allah bertindak. Pembawa acara Ibu Linda. Ibu-ibu dan kaum wanita silakan bergabung, pasti banyak berkat yang akan diperoleh. Selanjutnya pelantikan petugas gereja tahun pelayanan 2022. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah ambil komitmen melayani Tuhan sebagai panitia perancang beserta wakilnya, Ketua Panitia Organisasi Sekolah Minggu PKMB, WPI maupun PBI, beserta wakilnya, guru-guru dan petugas sekolah minggu, untuk mengikuti pelantikan dan pengesahan pada hari Minggu 5 Desember 2022, baik. Mohon maaf, ini Minggu 5 Desember 2021 ya Pak? Pelantikannya ya? Ya, minggu depan. Jadi 5 Desember 2021. Ini ada salah ketik, ada typo. Baik secara online maupun offline. Selanjutnya musyawarah panitia perancang diadakan pada hari Kamis 2 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Kemudian seputar kegiatan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tema kelahirannya membawa keselamatan yang diambil dari Lukas 1 ayat 30 dan 37 serta Matius 2 ayat 4 sampai dengan 6. Jadwal kegiatan terlampir dalam buletin yang bagi yang sudah menerima buletin dan juga sudah di-share di grup GBI Jati Bening. Untuk mendukung rangkaian acara Natal dan Tahun Baru, Panitia Natal mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam kesaksian pujian untuk mengisi acara virtual konser. Rekaman video dikirim paling lambat tanggal 5 Desember 2021. Jadi minggu depan harus sudah terkumpul.
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Kesia Rimbi atau Saudari Intan Pratiwi sebagai seksi acara. Yang selanjutnya aksi sosial Keranjang Natal mulai dikumpulkan tanggal 28 November sampai dengan 19 Desember 2021 dapat berupa beras kemasan dalam 5 kg, gula kemasan 1 kg, dan minyak goreng kemasan 2 liter. Atau juga dapat berupa dana yang dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan menambahkan angka 1. Jadi mohon diperhatikan, jadi untuk administrasi bisa membedakan nanti kalau ada transfer masuk yang belakangnya angka 1 berarti untuk kegiatan aksi sosial Keranjang Natal. Dicontohkan misalnya 100.000, jadi nanti ditransfernya 100.000 Rp1 atau dengan keterangan untuk sosial Natal, nggak apa-apa, nanti misalnya transfer kan ada deskripsi itu, dikasih keterangan untuk kegiatan sosial Natal. Selanjutnya panitia PI, musyawarah kerja panitia PI bersama cabang, BPW, TPW, dan saudara angkat akan diadakan pada hari Senin 6 Desember 2021. Jadi untuk menjadi perhatian anggota panitia PI. Selanjutnya saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November, ada 10 saudara kita mewakili gereja dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Di selanjutnya ada laporan persembahan dan persepuluhan, bisa Bapak Ibu baca di warta yang sudah diterima ataupun di grup GPI yang sudah di-share. Dan ada satu pengumuman tambahan. Jadi ada undangan dari BPW Karawang untuk kegiatan perayaan Natal yang akan dilaksanakan hari Minggu 5 Desember 2021 pukul 16 sampai dengan selesai. Tempatnya di GPI Jati Bening BPW Karawang, Ruko Karawang Hijau B8 Purwadana Karawang Barat. Karena masih terkait suasana pandemi, jadi ada pembatasan kehadiran. Jadi yang di sini dibatasi maksimal 10 orang. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan Pendeta Edi, karena nanti tema dari nuansa perayaannya etnik, jadi budaya kedaerahan. Jadi silakan yang mau hadir nanti kalau bisa memakai pakaian adat daerah. Nanti berkoordinasi dengan Pendeta Edi karena ada pembatasan maksimal 10 orang untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Cukup warta yang bisa saya bacakan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki suasana ibadah. Bapak Ibu dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian pembukaan ibadah kita, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka
kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebelum kita menyanyikan lagu tema gereja kita, saya akan membacakan tema dan subtema gereja kita. Bersama bersehati untuk memajukan gerejanya. Subtema, mari bergandengan tangan menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 35b. Bersatulah bagi Tuhanmu. Mari umat Tuhan di jati bening bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Mari umat Tuhan di jati bening bekerja sama untuk gerejanya. Kerahkanlah karunia yang ada, bangun dirimu dalam kasih-Nya. Kembangkan pelayanan pribadimu, bersatu bagi Yesus Tuhanmu, agar gerejanya terus maju, satukan tekad bagi Tuhanmu. Sebelum memasuki panggilan berbakti, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama naikkan satu pujian untuk menyiapkan hati kita. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku lebih baik, satu hati daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
musik tetap mengalun dengan setengah suara. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 84 ayat 2, 3, dan 5. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang kami kenal di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, mengucap syukur yang tak terhingga ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang pergumulan hidup kami, sepanjang aktivitas kami. Dan saat ini ya Bapa, Engkau hantar, Engkau sertai kami untuk boleh hadir ke hadirat-Mu, baik di tempat ini maupun melalui Zoom meeting ya Bapa. Ya Bapa, layakkan kami untuk hadir ke hadirat-Mu, layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berkati kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Edi Sujarwo. Bapa, kami juga mau serahkan seluruh petugas yang telah Engkau pilih untuk melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Berkati, urapi ya Bapa, sehingga apa yang dilakukan hanya semata-mata untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau serahkan Pendeta Edi Sujarwo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikannya boleh memberkati kami, dan terlebih-lebih ya Bapa, kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Bapa, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir baik ke tempat ini maupun melalui Zoom meeting karena beban berat, karena pergumulan, karena masalah. Kami percaya Bapa, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau serahkan seluruh waktu kami pada ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan seluruh waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik sengaja maupun yang tidak sengaja ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama yang indah, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang saudara terkasih, silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah menjelang memasuki bulan Desember, menjelang perayaan Natal, dan kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Mari kita sama-sama akan menyaksikan penyalaan lilin Advent yang pertama oleh
SM Asuhan Indria dan Pratama. Mari kita simak bersama. Pengharapan adalah jauh di masa depan, dorongan yang menggerakkan perjalanan, dasar dari sebuah perjuangan, arah untuk meraih tujuan. Pengharapan adalah sebuah impian untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan, meski membutuhkan pengorbanan, namun akan menjadi sebuah kekuatan. Pengharapan adalah sebuah pegangan, saat rebah sebagai bantalan, saat lemah sebagai sandaran, saat melangkah sebagai pedoman. Jangan pernah berhenti memiliki pengharapan. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tunduk kepala berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas semua kebaikan dan kesehatan yang kami terima untuk mengawali hari ini. Saat ini Tuhan, kami menyaksikan penyalaan lilin Advent yang pertama sebagai rangkaian ibadah menyambut kelahiran. Ajari kami Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan seperti-Mu. Ampuni kami jika kami seringkali putus asa dan tidak memiliki harapan ketika kami mengalami pencobaan. Bantu kami Tuhan supaya tidak kehilangan harapan. Biarkan kami selalu dikuatkan oleh Kudus sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang kuat, yang tangguh, serta menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Luar biasa suasana yang syahdu menyentuh hati yang dihadirkan oleh Sekolah Minggu Asuhan Indria dan Pratama untuk menyambut hari Natal. Tema Advent kita adalah pengharapan. Seringkali kita menghakimi diri kita, jadi memberikan titik dalam hidup kita. Saya orang yang gagal, saya orang yang banyak masalah, saya tidak mungkin berhasil, saya orang yang bodoh, saya tidak mungkin berprestasi. Seringkali kita menghakimi diri kita dengan titik, padahal di hidup kita itu masih ada koma, ada pengharapan, ada kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita serahkan pengharapan kita kehadirat Tuhan, dan pasti Tuhan akan bekerja menurut waktu dan caranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian yang luar biasa juga untuk menyambut Natal. Hai dunia, bersukalah, kita nyanyikan 4 bait seluruhnya. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Kini bertata Al-Masih dengan sejahtera. Perintahnya penuh kasih, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Pembacaan Alkitab
Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan nanti akan diuraikan lebih lanjut oleh Pendeta Edi dalam khotbahnya yang berjudul Kedatangannya Membawa Keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebentar kita akan menaikkan doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Edi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di
kami Tuhan, karena Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama. Bahkan kami merasakan ibadah yang penuh sukacita hari ini karena kami sudah masuk dalam Advent yang pertama, yaitu pengharapan. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyalakan lilin Advent yang pertama. Bahkan pujian-pujian hari menyambut kedatangan-Mu sudah kami rasakan hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan Tuhan memberkati ibadah kami dan bahkan semua jemaat Tuhan, bahkan Tuhan menyertai selalu supaya kami semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan berkati setiap yang kami lakukan, yang kami kerjakan, dan bahkan usaha kami. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan pemulihan. Demikian pula Tuhan jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun, bahkan juga lepaskan kami Tuhan dari segala pengaruh-pengaruh kehidupan yang tidak baik. Bahkan menangkan hidup kami untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau apapun keadaan dan kondisinya. Berkatilah ya Tuhan semua jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu ini. Kami percaya Tuhan menjadi Allah yang senantiasa memperhatikan mereka. Kami juga berdoa hari ini Tuhan, khususnya untuk persiapan rencana Natal kami yang akan kami lakukan pada tanggal 19 nanti. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anugerah yang hebat bagi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Budes dan tim yang sudah Tuhan pilih untuk membuat acara Natal ini semakin menjadikan berkat bagi kami semua. Berkati persiapannya, berkati semua acaranya, dan kami percaya pasti Tuhan memberkati. Dan berkati pula untuk segala hal yang dibutuhkan, supaya Tuhan juga menyiapkan semuanya itu. Kami terus membawa gereja kami Tuhan, khususnya untuk waktu dekat juga akan ada raker untuk para pendeta cabang. Tuhan akan berkati supaya raker ini akan diberkati Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul dan membahas program-program kerja kami dalam tahun 2002 nanti. Berkati para hamba-hamba Tuhan di cabang kami, supaya mereka bisa ikut serta menikmati acara ini dan mereka mendapatkan berkat. Kami juga berdoa, Tuhan berkati lingkungan kami terus ingin membangun lingkungan yang baik, supaya kehadiran kami memberkati mereka semua. Tolong sertai kami Tuhan, jadikan juga gereja-Mu ini gereja yang semakin diberkati Tuhan. Semakin hari Tuhan tambahkan jiwa yang baru, bahkan juga Tuhan berikan perpimpinan dan bahkan kesehatian, kekompakan kami dalam memajukan gereja-Mu ini. Kami percaya, kami serahkan kebutuhan-kebutuhannya, kami serahkan segala yang diprogramkannya, Tuhan campur tangan buat gereja kami ini, sehingga Tuhan senantiasa memberkati. Dan akhirnya kami juga serahkan untuk negeri kami berdoa supaya Tuhan berikan berkat, rahmat, anugerah yang besar untuk negeri kami, khususnya juga di saat kami semua bersama-sama, bersama pemerintah dan rakyat untuk menangani virus COVID-19 yang masih menyebar di negeri kami. Kami bersyukur kalau penurunannya sudah semakin baik dan biarlah nantinya pemerintah, rakyat tidak lengah untuk semuanya ini sehingga tetap menjaga sehingga COVID ini akan segera berhenti di negeri kami. Bahkan bukan hanya itu saja di seluruh dunia sehingga kami percaya Tuhan akan menolong untuk pengentasan masalah COVID ini sehingga semua akan berjalan lagi. Pemerintah, anak-anak Tuhan, para pedagang, anak-anak kami yang sekolah, semuanya akan bisa kembali bertatap muka dengan tanpa rasa cemas, takut, dan khawatir. Tuhan berkati negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Inilah sahabat kami ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Edi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seminggu sudah kita lalui, banyak berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita, banyak pertolongan, banyak karya Tuhan dalam hidup kita, dan saat ini kita diberi kesempatan yang sangat baik untuk kita boleh memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Mari bersyukur untuk semua berkat-berkat-Nya,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama naikkan pujian Kabarkan dari Gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Di palungan yang hina, lahirnya Al-Masih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Panggilan memberi diambil dari Maleakhi 3 ayat 8 sampai dengan 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Mas Kris. Monggo waktu. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga yang mulia, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima pada hari ini ya Tuhan, sampai saat ini. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan kami ya Tuhan, dan ajarkan kami dalam menerima, dalam memberikan persembahan dan perpuluhan ini, punya hati yang takut akan Engkau, baik dari kami sebagai perwujudan, sebagai rasa takut akan Tuhan, juga tunduk dan taat akan segala perintah-Mu, mengakui kebesaran-Mu, dan ajarkan kami juga dan memberikannya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali, kantong
persembahan bisa diedarkan, dan bagi jemaat yang hadir melalui daring, melalui Zoom meeting, bisa melakukan melalui transfer rekening yang mungkin bisa ditampilkan di layar Zoom meeting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebentar kita akan menyaksikan mungkin momen yang bagi saya sudah lama, ini mungkin 2 tahun kita nggak saksikan momen ini, yaitu momen Pendeta Edi mendoakan anak-anak. Nanti anak-anak maju ke depan, Pendeta Edi akan mendoakan, dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan persembahan pujian dari anak-anak juga Sekolah Minggu Asuhan Indria dan Pratama, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi dengan judul khotbahnya, Kedatangannya Membawa Keselamatan. Silakan anak-anak maju ke depan, Pendeta Edi akan mendoakan, dan nanti anak-anak langsung melanjutkan dengan pujian istimewa. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama, dan bahkan mungkin ini satu kesempatan yang sudah lama belum kita rasakan, dan saya bersyukur bisa kembali mendoakan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, baik yang di rumah yang memiliki anak juga, silakan juga dekati untuk anak-anaknya, dia pegang tangannya untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk anak-anak kami ini, Tuhan. Kami bersyukur karena mereka adalah anak-anak yang termanis, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bagi keluarga, maupun juga bagi gereja kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang sekarang berada di altar-Mu atau di rumah masing-masing. Tuhan akan memberikan berkat, kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan berikan penyertaan dalam sepanjang mereka menjalani hidup mereka. Mereka menjadi anak yang diberkati Tuhan, mereka dijauhkan dari yang jahat, mereka nanti akan menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya, membanggakan orang tuanya, membanggakan ibu bapaknya, sehingga mereka nanti menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, bukan saja diberkati secara rohani, namun juga mereka diberkati dengan berkat jasmani. Berkatilah anak-anak kami ini ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam sepanjang pertumbuhan mereka nanti, supaya mulai hari ini seterusnya berkat dan penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan selalu ada dalam diri mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Ke depan Tuhan sertai mereka, berikan teman-teman yang baik, jauhkan dari pergaulan yang salah, jauhkan dari narkoba, minuman keras, rokok, dan segalanya. Tuhan jauhkan, supaya anak-anak kami ini bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik untuk hidupnya. Berikan juga pasangan hidup yang menyenangkan Tuhan, pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kami ini diberkati Tuhan. Mulai hari ini dan terusnya kami serahkan anak-anak kami ini supaya dalam penyertaan pelindungan Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya.
Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih untuk kelas asuhan sampai guru kelas madya yang telah memberikan persembahan pujian yang luar biasa yang memberkati kita pada saat hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang besar, yang dahsyat, ketika kami hari ini sadar bahwa kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tetapi kami sangat bersyukur kalau kami bisa berjumpa dengan Engkau melalui ibadah kami ini. Biarlah suara-Mu yang bergema melalui firman akan kami dengar dan akan menjadi berita yang terbaik. Bahkan di awal kami ingin menyambut Advent ini, biarlah firman-Mu ini akan menjadi berkat atas kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan kebenaran firman Tuhan hari ini ke dalam kuat kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Saya juga menyambut Bapak Ibu yang ada di rumah, pasti juga luar biasa. Hari ini saudara, Natal sudah tiba, suasana hati pasti mulai terasa gembira. Karena Natal memang sangatlah satu hal yang istimewa. Sekalipun saat ini masih corona, ya, kita berjumpa dibatasi 50 saja, ya 50% saja, tapi kenangan Natal tidak pernah kita lupa. Bahkan kalau kita melihat pohon Natal, ya pasti kenangan Natal mulai menyala-nyala. Menambah apa saudara? Menambah rasanya pengen berkumpul dengan keluarga. Walaupun masih seringkali dibatasi dengan aturan-aturan. Nah saudara, hari bahagia telah datang karena Yesus telah lahir ke dunia. Kita bersyukur anak-anak kita hari ini telah memberitakan tentang pengharapan. Pengharapan yang pada saat itu dinantikan oleh banyak orang tentang lahirnya Sang Mesias. Lalu Mesias itu datang dan menjadi pengharapan bagi setiap manusia itu, termasuk saya dan saudara. Jadi dari Advent yang pertama itu mengingatkan kita bahwa pengharapan yang sesungguhnya telah datang ke dunia. Nah hari ini kita akan belajar dari kitab Roma. Kitab Roma ini menarik sekali. Yang mendorong tentang pentingnya kita sebagai orang percaya itu melihat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam diri kita. Oleh karena itu temanya apa saudara? Tema Natal kita tahun ini kita baca bersama-sama. Kedatangannya membawa keselamatan. Sepindah malih. 1, 2, 3. Keselamatannya membawa, kedatangannya membawa keselamatan. Luar biasa. Nah Roma ini berbicara tentang pentingnya sebagai orang percaya itu melihat tentang keselamatan itu bukan dengan hal biasa. Tetapi keselamatan ini menjadi satu hal yang terpenting di dalam hidup kita. Saya bertanya saudara, pernah kita merasa dianaktirikan atau dipandang sebelah mata, atau bahkan kita itu tidak dianggap? Ya, pasti kita pernah. Kalaupun tidak pernah, kadang merasa pernah seperti itu. Ya, ya hanya merasa pernah seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat di sini, yang menarik adalah ketika kita dalam persekutuan tubuh Kristus, rupanya Paulus ingin mengajak kepada orang-orang Roma pada waktu itu untuk melihat bahwa keselamatan itu penting. Roh
yang ada di dalam diri kita itu, roh Tuhan, itu menjadi satu sumber kekuatan yang penting. Namun roh Tuhan itu seringkali kita anak tirikan di dalam diri kita. Ya, seringkali kalau kita pengen baca firman Tuhan, kita kalah sama kegiatan. Betul ya? Wah, besok aja lah pagi-pagi buta gitu ya. Saya akan baca firman. Pagi-pagi buta, lalu alarmnya bunyi, dipateni tapi tidur lagi. Ya kan? Tahu-tahu sudah mendadak waktunya. Waduh, tidak lagi sempat membaca Alkitab. Hal yang menarik saudara, yang perlu kita renungkan adalah rupanya iblis itu pinter sekali. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini diajak iblis untuk tidak merasakan kalau dia sedang menganaktirikan roh itu di dalam dirinya. Dengan apa saudara? Dengan kesibukan. Dengan kesibukan. Dengan kesibukan itu mulai banyak orang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Dengan kesibukan itu semua mulai berkurang. Doa mulai berkurang. Membaca firman Tuhan mulai berkurang. Jadi iblis itu pintar sekali saudara. Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Itu kita diberi kesibukan. Ya, super sibuk ya. Saya juga merasakan itu. Kadang pengennya wah santai. Atau kelalen ada pertemuan gitu ya. Rupanya sekarang itu Zoom itu lebih sibuk, lebih apa itu? Lebih padat ya yang kita bayangkan. Saya percaya hampir semuanya tiap hari pasti Zoom. Ya, hampir. Ada yang sampai 2 kali Zoom ya. Mil itu tak lihat Zoom terus itu. Ya, belum anak-anak yang lain, belum yang kantor. Bahkan juga sekarang karena saking enaknya Zoom bisa dipindah di rumah. Ya. Rupanya saudara, iblis juga pinter untuk membuat roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu dianaktirikan dengan kesibukan itu. Kemarin saya berdiskusi apakah corona ini satu rancangan dari iblis juga. Walau saya nggak ngerti, yang penting kita harus sadar. Corona ini pun sudah mulai memisahkan jemaat Tuhan melalui persekutuan dengan Allah. Saya harapkan Bapak Ibu yang di rumah kalau pas ibadah dandan yang rapi ya. Ya, Milito itu kalau Zoom bajunya pilar minus, kotoke kolor. Saya harapkan ibadah kita nggak seperti itu ya. Sekalipun kita lewat Zoom di rumah, tetapi siapkan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu sedikit demi sedikit, roh Tuhan yang indah itu yang ada di diri kita itu digeser oleh iblis dengan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, saya bersyukur kalau tema kita mengingatkan kita kembali bahwa Yesus datang membawa keselamatan. Kuncinya adalah membawa keselamatan. Dan keselamatan itu bukan sesuatu hal yang biasa. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu menjadi sesuatu yang hebat sekali. Dan itu yang harus kita dapatkan. Kalau kita melihat yang pertama saudara, anugerah keselamatan membawa kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata apa saudara? Pak Denny tadi sudah membaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus mendorong jemaat di Roma bahwa anugerah keselamatan seharusnya membawa seorang untuk hidup bagi Kristus secara sungguh-sungguh. Karena anugerah keselamatan tersebut
akan terlihat dari bukti nyata dari setiap perbuatan-perbuatan dari anak-anak Tuhan itu. Bukti nyata kehidupan sehari-harinya melalui perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya. Apakah anugerah keselamatan itu berdampak di dalam dirinya dan itu terlihat dalam sepanjang hidup, perjalanan hidup dari hari lepas hari. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia berhubungan dengan istri dan suaminya, bagaimana kondisi keluarganya. Nah itulah saudara, menggambarkan bukti kalau anugerah keselamatan itu berdampak di dalam dirinya. Oleh karena itu, ayat itu mengandung dua hal. Yang pertama, serahkan tubuhmu sebagai persembahan apa saudara? Yang baik, yang kudus, dan yang berkenan. Ya. Yang berkenan. Lalu apa? Berubahlah dalam pola pikirmu, pembaruan budimu. Ya. Seringkali pikiran ini merusak apa yang menjadi tatanan kehidupan kita. Makanya seringkali berpikirlah positif, gitu ya. Berpikirlah baik, ya karena memang pikiran ini mempengaruhi. Kadang apa yang kita pikirkan belum tentu orang lain apa pikirkan. Sudah dipikir, dirasa, dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Jadilah akhirnya apa? Perasaan salah duga. Ya, perasaan salah duga. Ya padahal belum tentu apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang terjadi. Nah oleh karena itu saudara, Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu yang baik. Kata baik ini berarti apa? Yang sempurna. Yang baik berarti yang paling terbaik. Mungkin bisa waktumu. Ya, tenaga yang paling baik adalah sekarang ini dengan usia-usia yang pasti masih apa? Masih muda. Ya. Nah itu terbaik. Ya, makanya senang anak-anak muda sekarang sudah mulai melayani ya. Persembahkan tubuhmu. Sehingga pada waktu tidak berdaya nanti kita berkata, aku sudah persembahkan yang terbaik dulu untuk Tuhan. Sekarang setelah aku nggak berdaya lagi, aku tidak menyesal. Ini yang terbaik. Lalu yang berkenan adalah kita betul-betul memberikan yang terbaik untuk hidup kita ini buat Tuhan. Yang berkenan. Ya, tanpa ada satupun motivasi apapun, tetapi yang berkenan. Dan bahkan yang kudus, terus jaga hidup kita. Kesucian hati kita, kesucian pikiran kita. Ya. Jangan sampai kita melayani, tetapi masih ada pikiran-pikiran yang tidak baik dalam diri kita. Masih ada ganjalan-ganjalan yang tidak baik dalam diri kita. Itu mengganggu sekali untuk berkenan bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, mengapa sampai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu dipersiapkan dengan baik. Supaya pada hari Minggu kita datang, kita dalam kondisi yang berkenan bagi Tuhan. Katanya orang luar negeri itu Sabtu itu ya libur untuk keluarga gitu ya. Untuk keluarga supaya besok bangun pagi ke gereja itu seger. Nah, tapi kalau orang Indonesia enggak. Minggu itu malam Minggu itu untuk begadang ya kan. Sehingga pada hari Minggu datang sudah ngantuk-ngantuk ya itu kan. Akhirnya sisa. Nah, rupanya saudara, ini menarik sekali. Yang berkenan. Berikan yang berkenan buat Tuhan dalam hidup kita, berikan yang berkenan. Itulah cara kita menghargai kedatangan Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu dalam diri kita. Dan terus perbaruilah pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Seringkali apa yang membuat kita takut melayani? Ya. Seringkali yang membuat kita takut melayani adalah seringkali kita takut kalau kita disalahkan. Kalau kita dikritik. Kalau kita dikecewakan. Wong Tuhan Yesus juga datang ke dunia dia datang kepada miliknya, tetapi miliknya menolaknya. Wah, kalau ngurusin omongan itu ya pemain sepak bola itu nggak jadi main bola, ya kan? Kemarin saya lihat Myanmar sama Indonesia, ya
Wah, saya senang karena Indonesia menang 4-1. Kalau kalah ya pasti nesu-nesu ya kan. Ini tinggal nendang aja nggak bisa masuk ya kan. Nah, pemain pula kalau dengar hal semacam itu, dia nggak akan pernah bisa main. Demikian juga saudara, ketika kita melayani, lihatlah Tuhan. Tuhan selalu melihat hati kita. Walaupun manusia seringkali melihat apa yang ada dalam pandangannya. Tuhan melihat kebersihan kita. Oleh karena itu firman Tuhan itu mengatakan persembahkan yang baik, yang kudus, dan yang berkenan. Artinya ini adalah hal yang harus kita berikan buat Tuhan. Kita tulus melakukannya buat Tuhan. Kita sungguh-sungguh serius. Kita sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada waktu kita datang ke gereja, kita sudah siap untuk bisa mengerjakan tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh serius. Kita menyambut orang lain dengan penuh sukacita. Ya. Tunjukkan dengan gembira, karena senyum sekarang sudah tertutup. Pinter ya iblis ya, supaya orang Kristen tidak apa itu, tidak kelihatan ramahnya dengan senyumnya, ya ditutupi dengan iblis. Ya sehingga ketika ya supaya apa? Wah, supaya kesatuannya diobrak-abrik oleh iblis. Tapi tunjukkanlah dengan perkataan yang penuh sukacita, dengan kegembiraan. Banyak hal yang terjadi, saudara. Itulah kita menghargai anugerah Allah itu. Sehingga ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada Allah, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Paulus sedang mengatakan untuk kita menghargai anugerah keselamatan. Karena dia datang memberikan anugerah itu yang terbesar itu. Yang terbesar itu. Yaitu dengan apa saudara? Dengan kita menjaga pikiran-pikiran yang berlebihan. Apalagi itu pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Namun berpikirlah sedemikian rupa, berpikirlah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa kerjakan. Sehingga buah pikiran kita itu menjadi satu kenyataan yang kita bisa lakukan dalam tindakan kita. Ya, jadi bukan sekedar ide. Banyak orang memberikan ide, tetapi ide doang, ya kan? Tidak bisa mengerjakan. Kata Paulus, lakukanlah yang sederhana saja. Supaya kita bisa melakukan untuk Tuhan. Wah, saya tuh bisanya di gereja itu sederhana kok. Apa? Ya wes beresin kabel. Ya tapi lakukan dengan rutin. Sederhana. Ya. Bukan, wah saya pengen nanti di gereja itu. Ya begini, begitu. Tetapi satu pun tidak apa? Tidak diwujud nyatakan. Dan itu yang dikatakan Paulus. Jangan berpikir terlalu tinggi. Yang segalanya, tetapi tidak bisa kau lakukan. Tetapi menurut imanmu. Menurut apa yang kamu bisa kerjakan dan itu menjadi buah yang luar biasa. Wah Tuhan, saya itu pengen setia saja. Wah, setiap minggu saya pengen datang ke gereja. Lakukan saja. Lakukan saja. Tuhan, saya pengen setiap hari Minggu. Ya, saya datang ke dahulu, saya pengen bagikan buletin. Lakukan saja. Dari situ saudara, segala sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Itulah cara kita menghargai anugerah keselamatan itu yang berdampak dalam hidup kita. Nah, lalu ayat 16. Apa yang dikatakan? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, luar biasa. Saya sudah tidak usah kita jelaskan, ayat ini sudah menjadi satu hal yang luar biasa. Pikirkanlah yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Ya, nanti kalau diri kita pandai, kita hanya bisa menghakimi orang lain, ya kan? Orang lain semua dihakimi. Ya, wah,
kamu gini. Wah, pokoknya dihakimi kabeh. Pokoknya di hadapan dia enggak ada yang benar. Walaupun orang lain batin, mung kowe sing ngomong ora bener. Nah, ya kan? Akhirnya kan gitu kan. Paulus ini sangat luar biasa sekali untuk menghargai anugerah keselamatan itu. Janganlah menganggap dirimu pandai, karena Tuhan Yesus pun datang dengan kesederhanaannya. Dia datang bahkan dalam sekolah minggu tadi, dia datang memilih kandang domba. Itu menunjukkan kesederhanaan. Siapa dia? Allah yang luar biasa. Kalau dia menggunakan kekuatannya, bus, jadilah hotel iblis. Jadi dia bisa langsung melahirkan di situ. Ya kan? Karena dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia enggak pernah bisa. Manusia selalu menciptakan dari yang ada baru menjadi apa? Ada. Tapi Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dia, Allah yang luar biasa itu, datang dengan kesederhanaannya. Jadi Paulus mengatakan di sini jadi anugerah keselamatan itu kita hargai. Bahkan dia katakan itu sebagai bentuk pemberian yang cuma-cuma. Bukan berarti gratis-tis. Ya kalau gratis-tis itu ya paling enak ya. Pasti saudara kalau ditawari mau gratis-tis, wah mau ya kan. Ya. Kalau gratis-tis ya pasti mau. Ya. Saya juga senang kalau ditawari gratis ya pasti mau ya kan. Namun keselamatan ini bukan cuma-cuma. Ada yang dikorbankan. Ada pengorbanan, yaitu Kristus. Nah oleh karena itu, Paulus sedang mengatakan, tetapi, ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang dikehendaki Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita itu sudah dekat, kita sudah betul-betul bersama Kristus, kita itu menjadi orang yang sangat luar biasa. Kita akan tahu mana yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Ini yang berkenan dan ini yang tidak. Dan yang paling luar biasa, kita bisa berkata tidak untuk perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Wah, itu doa saya itu. Itu doa saya kepada anak-anak saya. Berkatilah anak-anakku ini ya, supaya bisa berkata tidak untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu saya bayangkan dosa itu terus apa saudara? Memameri kita. Iblis itu sales yang besar omongnya tetapi nggak ada kenyataannya. Sehingga pada waktu dia berkata, hei semuanya nanti akan masuk surga. Beres, iblis mengatakan begitu. Tapi pada waktu seorang ke sana, loh iblis, kenapa? Katanya masuk surga, kok ini sekarang saya masuk neraka? Itu bulan apa? Itu bulan Februari. Nah itu bulan promosi. Winter iblis itu saudara. Makanya ketika kita melihat di sini, Paulus sedang mengatakan, hargailah keselamatan itu. Supaya menjadikan kita itu bukan sempurna, tetapi kita bisa membedakan mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak. Wah kalau orang sudah seperti itu, enak sekali. Ya kan, enak sekali. Wis lah, enggak usah dikubis lah. Semuanya itu hanya menguntungkan. Kan keributan, pertengkaran, perselisihan, kebencian, akar pahit. Itu enggak ada diuntungkan kita itu. Itu hanya menguntungkan iblis. Makanya Paulus katakan apa? Boleh kamu seperti itu. Tetapi ingat, bukan kamu yang diuntungkan. Tetapi iblislah yang diuntungkan. Jadi iblis selalu ingin menggeser kita. Selalu ingin menggoyangkan iman kita. Dengan pengaruh-pengaruhnya. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan. Ketika kita diperbarui oleh firman Tuhan. Ketika kita memberikan yang terbaik hidup kita. Yang baik, yang berkenan bagi Allah. Hidup kita ini akan disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan. Mana yang dikehendaki Tuhan. Dan mana yang tidak. Wah, luar biasa ya. Nah, lalu kita lihat. Yang kedua, anugerah keselamatan menjadikan kita hidup
dalam kasih sayang. Wah. Ketika kita menghargai, ketika kita sangat-sangat membuat anugerah itu betul-betul itu sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita akan memiliki hidup yang berdampak. Yaitu apa? Hidup yang selalu penuh dengan kasih sayang. Sehingga ayat 9 sampai 10, apa yang dikatakan saudara? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana saudara dan saling mendahului dalam memberi apa saudara? Hormat. Ini anugerah yang luar biasa. Inilah yang dikatakan ketika seseorang itu menghargai anugerah itu. Sehingga anugerah itu mengubah hidupnya. Anugerah itu memproses hidupnya. Memotong, memangkas setiap sesuatu yang tidak baik dalam dirinya. Dia akan menjadi satu pribadi yang luar biasa. Dia akan menjadi pribadi seperti Kristus, yaitu penyayang, panjang sabar. Orang yang senantiasa melihat segala sesuatu orang lain itu. Di dalam dirinya ada kemuliaan Allah. Sehingga dia tidak pernah menjatuhkan orang lain. Ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih engkau dengan. Coba kalau kita melihat wajahnya itu. Ya. Wajahnya siapa ya? Sing sangar ya. Ya. Pasti kita ngeri. Ya kan? Ngeri sekali. Kalau saudara tidak percaya, nanti pulang wajah saudara dikuasai orang, sweat. Gambar sini sweat. Lalu keluar ya godain istrinya, langsung dilempar. Ya gitu ya. Rupanya Tuhan tidak seperti itu. Ketika kita ingin hidup dengan penuh kasih sayang, hargai anugerah Tuhan itu supaya kita bisa melihat bahwa setiap pribadi yang kita lihat ada kemuliaan Allah. Seperti kita memandang kemuliaan Allah dalam dirinya. Sehingga kita kagum. Ya, betul kan? Kalau kita melihat Allah, siapa yang gak kagum? Kemuliaan Allah. Nah itulah yang menjadikan Paulus pada waktu itu. Ketika anugerah keselamatan itu kita hargai, kita akan hidup seperti Kristus. Hidup yang penuh dengan kasih sayang. Wah luar biasa. Sehingga untuk mendahului memberi hormat, enggak akan susah. Mendahului untuk berbuat baik, enggak akan susah. Ya. Dan kasih yang kita lakukan, bukan kasih oleh karena kita ingin mendapatkan imbalan. Tetapi terima kasih, diterima, dikasih lagi. Nah itu kan, sadar ya kita. Ya. Ternyata kata terima kasih itu diterima, lalu juga kasih, gitu kan? Gitu kan? Terima kasih, berarti terima, saja kantongin, nah ini terima itu. Ya, nah itu kan. Rupanya ketika saya melihat di sini begitu luar biasa. Sehingga kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita hafal ayat ini. Tapi ketika kita melihat ayat yang pertama, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Kasih Yesus lebih dari semuanya. Lebih dalam dari apa? Lautan. Dan lebih luas dari kasih Yesus kekal selamanya. Itu luar biasa. Jadi ketika saya melihat di sini, kita itu yang seharusnya tidak mendapatkan belas kasih, yang seharusnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik karena dosa kita. Dan akibat dari dosa adalah maut.
Kita mati dalam kesengsaraan. Memang seharusnya nerakalah tempat kita. Tetapi Tuhan mengubah semuanya itu. Dengan kasih-Nya yang besar. Dia mengorbankan Yesus. Anaknya yang tunggal itu. Yang dilahirkan. Menyerupai manusia. Supaya dia bisa datang ke dunia. Mengembalikan domba-dombanya. Memberikan pengharapan kembali. Mengajarkan kembali. Membuka jalan lagi. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan ini berkat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Bahkan seringkali saya mengatakan, kedatangan Tuhan Yesus itu bukan hanya kasih yang besar, tetapi kasih atau cinta yang buta. Sudah dapat rasakan kalau orang sudah jatuh cinta susah ya dinasihati ya. Ya, mbok pacare itu gantenge koyo tukul tetap enggak bisa dipisahkan. Iya, enggak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah jatuh cinta itu sulit untuk dipisahkan. Diomongi bagaimanapun. Mbok ndelok to pasanganmu iki koyo ngono wis ora ngerti. Pokoknya aku akan bahagia hidup semati dengan dia. Wes gitu aja pokoknya omongannya. Mau dibuat apapun nggak akan bisa. Karena kalau sudah jatuh cinta itu luar biasa. Bahkan kalau sudah cintanya buta, itu sudah nggak bisa melihat lagi. Makanya jangan heran. Kadang di YouTube itu sering kita lihat laki-laki nikah sama remaja yang belasan tahun. Ditanya cinta. Wah itu berarti cintanya buta. Nah ketika kita melihat Yesus itu datang ke dunia. Kalau dia tidak menggunakan kasih-Nya yang besar. Cintanya yang buta, mau nggak datang ke dunia? Nggak mau saudara. Kenapa? Karena begitu banyak dosa manusia itu. Ya, seperti saudara. Mungkin ketika saudara itu disuruh untuk membersihkan sesuatu. Dan di situ ada kotoran yang banyak. Pasti saudara urung. Ya. Saudara urung kan? Nggak maulah. Saya nggak tahan baunya. Wah nggak maulah. Tetapi Yesus, karena cintanya kepada saya dan saudara, dia tidak melihat bobroknya kita, buruknya hidup kita, dosanya kita. Tetapi cintanya yang penuh kasih sayang itu, dia tetap datang. Supaya saya dan saudara mendapatkan pengharapan kembali. Jadi ini satu kisah Natal yang bukan biasa saudara. Jadi kalau kita semua anugerah yang terbesar, bersyukurlah. Namun jangan biarkan anugerah yang terbesar itu menjadi sia-sia. Ya. Disuruh untuk melayani mbak wantong persembahan aja. Kayak wabote nggo beras sekintal, enggak mau saya udah. Kan begitu ya. Wah, ini enggak menghargai anugerah Tuhan. Ya kan? Siaplah saudara. Apapun yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan, tinggalkan semuanya itu untuk Tuhan. Itulah kita menghargai apa yang baik buat Tuhan. Percayalah, berkat sudah ada yang mengatur, betul enggak? Percaya saja. Berkat itu sudah ada yang mengatur dari Tuhan. Semakin kita berambisi menghabiskan waktu untuk cari semuanya itu. Menghabiskan waktu untuk melakukan, untuk ambisi kita. Kadang kita nggak pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita pasrah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, aku hanya hidup ingin bergantung dan berharapan kepadamu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit itu. Dan akan memberkati kita. Amin. Inilah yang luar biasa. Oleh karena itu, Natal mengajarkan kita bukan saja perbaruilah budi kita. Natal bukan saja mengajarkan supaya kita menghargai keselamatan itu. Tetapi juga Natal mengajarkan kita anugerah itu harus berdampak kepada banyak orang. Yaitu dengan mengasihi sesama. Natal juga mengajarkan kasih yang tidak pura-pura. Natal juga mengajarkan kita untuk kasih yang betul-betul kasih.
yang tidak ada maksud yang tersembunyi, yang tidak ada maksud yang jahat. Ya. Depannya mengasihi, belakangnya ngomeli. Tidak, saudara. Depannya memberi, ekornya dipegangi. Tetapi ketika kita ingin menghargai Tuhan, kasihlah. Berarti kalau kita sudah memberi, itu hak untuk orang lain. Tanpa kita mengaturnya. Rupanya kasih ini menjadi satu hal yang luar biasa, saudara. Ini kasih yang hebat, yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita. Tidak ada maksud apapun karena kita sudah diberkati Tuhan. Karena kita sudah mau diberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berikanlah itu sebagai sesuatu yang tidak berat. Seperti Ananias dan Sapphira. Yang berat hati, akhirnya malah tidak berkenan melalui pemberiannya. Seperti Kain dan Habil. Pada waktu persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dia panas hati. Lalu membunuh Habil. Natal mengajarkan kita untuk berani berbuat baik. Natal mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang tulus seperti Tuhan. Dan bahkan Natal mengajarkan kita untuk hidup saling mendahului dalam memberi hormat. Dan Natal mengajarkan kita untuk menjadikan kasih sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pelayanan. Enak ya, kalau sudah semuanya punya dasar kasih dalam pelayanan, pasti apa? Enak sekali. Semuanya enak sekali. Ya, mau disuruh apapun, asal untuk kemuliaan Tuhan, selalu siap. Jadi Natal bukan saja berbicara tentang bagaimana anugerah terbesar, tetapi anugerah itu akan menjadi satu dinamika di mana kehidupan kita itu memiliki kemampuan untuk terus bisa memiliki kasih. Sehingga melalui itulah kita akan bersukacita dalam pengharapan. Bahkan untuk itulah kita akan bisa bersabar dalam kesesakan. Dan Natal juga mengajarkan kita untuk juga bertekun di dalam doa. Jadi ayat itu sudah lengkap sekali. Bagaimana Natal itu menjadi menarik sekali. Ayat 21 sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama. Pasal 12 ayat 21. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Sudah ketemu? Natal juga mengajarkan apa? 1, 2, 3. Janganlah kamu. Satu diulangi lagi ya. Ya. Alkitabnya ada ya, enggak hilang ya. Ya, saya kasih kesempatan sedetik untuk ngambil Alkitab di lemari. Ya, yang di rumah ya. Oke. Hah? Sudah kena debu. Oke ya. Oke. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat itu sangat menarik sekali. Itulah Natal. Kita belajar untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, baik yang di rumah maupun juga di tempat ibadah, untuk kita mensyukuri untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Pemain musik dan singer akan bisa menyanyikan pujian ini.
laki-laki dan wanita berdoa. Yang laki-laki. Ada jalan berliku, anugerahnya tersedia meliputi hidupmu. Ayat yang laki-laki berdoa, yang pria berdoa, dan wanita yang puji Tuhan. Aku dengan kasih sayangnya, di bawahnya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa yang menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Sama-sama yang keempat. Hanya memimpin aku dengan kasih sayangnya, di bawahnya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa yang menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan. Di Advent pertama ini kami belajar bagaimana kami bisa menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bagaimana kami bisa menghargai anugerah itu sebagai pemberian yang terbaik dalam hidup kami. Sehingga kami juga, anugerah itu juga akan berdampak dalam hidup kami. Melalui sikap hidup kami yang penuh kasih. Melalui sikap hidup kami yang selalu menghargai orang lain. Dan bahkan bukan itu saja, melalui hidup kami yang selalu mempersembahkan yang baik, yang kudus dan yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami semua. Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Bapa dan kiranya penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terbesar akan dicurahkan bagi saudara. Diberkatilah engkau bersama keluargamu. Diberkatilah engkau dengan pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dengan segala yang engkau kerjakan dan segala rencanamu. Diberkatilah juga engkau dengan kesehatanmu. Diberkatilah kemanapun engkau pergi dan pulang kembali dengan keadaan baik. Diberkatilah engkau dengan setiap makanan minuman yang ada di rumahmu, sehingga melimpah ruah dengan tidak kurang satu apapun. Diberkatilah engkau dalam segala hal yang engkau sedang usahakan, yang engkau sedang lakukan, supaya berkat Tuhan mengalir atasmu. Dan diberkatilah engkau. Kiranya engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya engkau naik dan tidak turun. Dan kiranya penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam diri saudara. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara semua yang sudah dikasih Tuhan. Kami senang dan menyambut saudara semua, kiranya Tuhan memberkati, tetap sehat dan tetap terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk yang di rumah maupun yang di tempat ini yang melayani. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.